ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baik anak-anak sekalian, apa kabar kalian semua? Baik. Mudah-mudahan Allah berikan kalian kesehatan, keselamatan sehingga bisa hari ini kita menjalankan pembelajaran kita dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak sekalian, untuk memulai kita pada pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Yang untuk doa ini dipimpin oleh anak kita Zaki. Kepada Zaki, silakan. Kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Baik anakku sekalian, setiap sebelum kita pembelajaran ada alangkah baiknya kalau misalnya kelasnya agak dibersihkan dulu. Jadi seperti biasanya dibersihkan supaya nanti enak ketika dalam pembelajaran gurunya masuk, kemudian kalian juga akan belajar enak karena an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Ahmad Syarkani, Ahmad Syauqi, Alia Sa'adah, Baihaqi, Sakit, Cika Nivita Rahma, Dina Febriana Saputri, Fitria, Hamni, Intan, Nur Aini, tanpa keterangan. Baik untuk hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yaitu mengenai tentang Asmaul Husna. Jadi supaya apa? Tujuannya ketika kita mempelajari Asmaul Husna, maka kita akan tahu arti daripada Asmaul Husna, yaitu mengenai tentang Al-Jami, Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Adl dan Al-Akhir. Baik, jadi kita akan mengidentifikasi nanti, akan menganalisis arti daripada Asmaul Husna. Kemudian nanti Bapak akan menggunakan model pembelajaran poster komen. Jadi poster komen itu seperti ini. Jadi poster komen, nanti Bapak akan bagi kalian beberapa kelompok, ada 6 kelompok. Kemudian nanti kalian masing-masing kelompok nanti berjalan satu dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya. Jadi ini nanti Bapak bagikan. Jadi kalian nanti membuat satu pertanyaan masing-masing. Jadi membuat satu pertanyaan masing-masing ke kelompok yang lain. Jadi ini nanti Bapak bagikan. Kemudian sesudah semuanya selesai, nanti sudah semuanya sudah memberikan pertanyaan pada masing-masing poster komennya, maka kalian diskusikan di kelompoknya masing-masing. Jadi kalian pilih, nanti ada 4 pertanyaan yang terbagi dari pertanyaan teman-teman kalian. Kemudian kalian diskusikan dan baru kalian presentasikan. Paham? Paham? Paham. Ya
Husna, kita baca dulu Asmaul Husna diiringi dengan gambar ataupun video ini. Bisa? kompetensi dasar kita, tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dengan mempelajari Asmaul Husna, kalian akan dapat membedakan makna daripada Asmaul Husna, mengenai tentang Al-Karim, mengenai tentang Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, Al-Akhir. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah kalian menggali informasi dari berbagai sumber, nanti peserta didik dapat mengaitkan Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir dengan sifat-sifat Allah dengan secara bertanggung jawab. Kemudian nanti setelah kalian diskusi dalam kelompok, kalian akan dapat mengidentifikasi contoh-contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir. Tapi untuk hari ini kita sesuai dengan kadir kita, yaitu menganalisis makna dari Asmaul Husna. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tahu apa itu arti Asmaul Husna? Oke, silakan. Asmaul Husna adalah sebutan yang diperoleh dari Al-Asma Al-Husna. Al-Asma Al-Husna adalah istilah yang tersusun dari dua kata, yaitu kata Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma artinya nama-nama, bentuk tunggalnya adalah Al-Dir yang artinya nama, sedangkan Al-Husna artinya yang paling baik. Jadi Asmaul Husna secara bahasa berarti nama-nama yang baik. Maksudnya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik atau terindah, yang juga mengindikasikan sifat-sifatnya. Nama-nama tersebut disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, yaitu
husna itu bermakna nama yang baik. Asmaul husna itu berarti nama-nama yang baik bagi Allah. Dan itu kita wajib harus tahu. Baik. Untuk kegiatan kita, silakan nanti Bapak akan bagi sebuah kelompok. Jadi ada 6 kelompok. Silakan masing-masing untuk bisa ke kelompoknya masing-masing. Jadi Bapak akan bagi nanti berdasarkan poster komennya. Nanti kita bagi ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3, ada kelompok 4, ada kelompok 5, dan ada kelompok 6. Jadi kelompok 1 kita mulai dari yang kanan. Kelompok 2 dari sini. Kemudian kelompok 3 Al-Mu'min. Kelompok 4 Al-Wakil. Kelompok 5 Al-Matin. Nanti kelompok 6 terakhir Al-Jamin. Baik, seperti apa yang sudah menjelaskan tadi, kalian mempersuruhkan membuat satu pertanyaan masing-masing. Jadi kalian kelompok 1 nanti ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 5, 5 ke 6 berarti ke 1. Dan itu terus berputar sampai nanti terakhir semuanya sudah terisi. Paham? Oke, kalau sudah paham, silahkan laksanakan. Jadi mulai dari yang 1 ke 2, 2 ke 3, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 ke 5. Ayo cepat silahkan bergerak. Ya, kelompok 6 berarti ke kelompok 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, dan ke 6. Ya. Silakan kalian kasih satu pertanyaan masing-masing di poster komen yang ada di depan kalian. Bapak beri waktu kurang lebih 5 menit. Bila sudah pada kelompok yang ini, silakan nanti berpindah lagi kelompok berikutnya. Sudah? Sudah? Bila sudah, kita berputar lagi. Satu, oke, putar lagi. Yang ke dari kelompok 2 ke kelompok 3 lagi.
perhatikan, kalau sudah selesai, berarti kalian silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Perhatikan. Halo. Halo. Hai hai. Baik. Perhatikan. Silakan kalian nanti ambil dari apa yang ditanyakan oleh teman kalian 4 pertanyaan terbaik. Jadi 4 pertanyaan terbaik dari situ. Kemudian silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian. Jadi pertanyaannya ada 4, kemudian kalian jawab, nanti kita presentasikan. Paham? Saya yang hadirun, Pak Info? Silahkan kerjakan. Cari yang terbaik. Pertanyaan itu yang mewakili daripada semuanya. Dicari 4 pertanyaan dari yang sudah dipertanyakan teman kalian. Dan diskusikan dengan teman kalian satu kelompok. Ini kita presentasikan perwakilan kelompok masing-masing untuk membacakan hasil daripada diskusinya. untuk bisa mempresentasikannya. Baik, Bapak, nanti silahkan untuk kalian yang mendengarkan jawaban dari misalkan kelompok pertama, silahkan kalian nanti memberikan sanggahan kalau kalian memang apa yang dijawabkan oleh kelompok pertama tidak pas dengan kalian. Paham? Paham? Paham. Sekali lagi paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Itu yang soal pertama, apa contoh perilaku dari Al-Karim? Jawabannya ada 2. Yang pertama menanamkan sifat yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala Maha mulia dan mencintai orang yang berakhlak mulia. Dan yang kedua, menanamkan sifat pemurah karena Allah Subhanahu wa taala Maha mencintai orang yang bersikap pemurah.
Terus pertanyaan yang kedua, apa arti sifat Al-Karim? Yaitu artinya yang banyak kebaikannya, yang maha pemberi tanpa diminta, yang tidak akan habis pemberiannya, yang maha pemaaf atas kebodohan hamba-hambanya sehingga tidak segera menghukum mereka yang berbuat dosa dan maksiat, dan maha pemberi segala mutlak. Dan yang ketiga, apa manfaat dari mengimani Al-Karim? Itu ada dua. Yang pertama, menumbuhkan sifat suka memuliakan tetangga dan tamu sesuai anjuran Rasulullah SAW. Dan yang kedua, menumbuhkan sifat pemaaf karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang pemaaf. Terus yang keempat, makna lain dari Al-Karim, yaitu makna lainnya adalah Al-Jawad, yang maha memberi tanpa diminta. Sekian dari kami, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang Saya mewakili dari kelompok 3 ingin menjawab beberapa pertanyaan yang kalian berikan yang sudah kami pilih. Yang pertama adalah bukti Allah memiliki sifat al-mu'min. Buktinya terdapat di dalam hadis takli tentang Allah memiliki asmaul husna al-mu'min adalah surah Al-An'am ayat 82. Peristiwa ketika Allah menenangkan hati Nabi SAW dan Abu Bakar ketika hijrah. Yang kedua, apa arti dari sifat al-mu'min? Sifat dari al-mu'min yaitu Allah memberi ketentraman dan keamanan kepada manusia. Yang ketiga soalnya adalah berikan contoh tentang sifat al-mu'min. Jadi contoh dari sifat al-mu'min itu tidak membuat gaduh maupun merusak ketenangan orang lain. Soal keempat, bagaimana cara menerapkan al-mu'min dalam kehidupan sehari-hari? Cara menerapkannya adalah dengan menolong orang atau saudara kita yang sedang memerlukan bantuan. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan dulu. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan. 1. Apa nama lain dari al-wakil? Nama lain dari al-wakil yaitu kala yang artinya mewakilkan kepada pihak lain tentang urusan yang seharusnya ditangani oleh yang mewakilkan. Yang kedua, bagaimana cara meneladani sifat al-wakil? Berusaha keras dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, apa arti al-wakil? Arti al-wakil adalah yang maha mewakili atau memelihara. Ada yang pengen menyanggah ataupun setuju dengan kelompok berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada? Saya setuju, Pak. Silakan berdiri, Jaki. Dari kelompok mana? Dari kelompok 3. Dari arti dari surat al-wakil dari sifat al-wakil yang memiliki arti mewakilkan kepada pihak lain tentang yang seharusnya ditangani oleh yang mewakilkan. Jadi al-wakil tadi artinya apa? Yang mewakilkan. Al-wakil berarti artinya adalah yang mewakilkan. Baik, silakan tepuk tangan untuk Jaki. Baik, ini tadi sudah presentasi semuanya dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6. Akan sampai 6 saja. Itu tadi sudah dilaksanakan presentasinya dan sudah masing-masing kelompok sudah memberikan presentasi dan hasil daripada diskusinya. Silakan sekarang dari apa yang kalian sampaikan berarti nanti ada sebuah kesimpulan. Silahkan kalian, ada yang mau pengen mengacungkan tangan untuk memberikan sebuah kesimpulan. Baik, silakan simak. Ini membahas tentang al-Karim, al-Mu'min dan al-Wakil, al-Makin dan al-Jamil, al-Adil, al-Akhir. Dalam secara bahasa al-Karim ini artinya maha mulia, yang maha dermawan atau maha murah. Secara istilah al-Karim diartikan bahwa Allah sebenarnya maha mulia, lagi maha pemurah dan pemberi anugerah
Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur. Sudah Pak? Sudah? Baik, silakan tepuk tangan untuk. Jadi Al-Karim itu mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, yang mana maha pemurah itu secara istilah Al-Karim diartikan bahwa Allah yang memuliakan, lagi maha pemurah, memberi anugerah, memberi rizki kepada semua makhluknya tanpa kecuali. Jadi Allah itu maha pemberi kepada siapapun, baik itu yang agamanya Islam maupun yang non-Islam, sama Allah berikan. Ketika dia berusaha, maka dia akan mendapatkan hasilnya, dan Allah pun akan memberikan. Jadi kemampuannya, rezekinya tergantung daripada apa yang mereka usahakan. Yaitu al-adl. Allah bersifat maha adil. Allah akan berikan, contohnya rezeki tadi, Allah akan berikan dia rezeki yang banyak ketika dia mau berusaha. Tapi ketika dia suka tidur saja, maka Allah juga nggak akan berikan dia rezeki. Orang kaya itu kita lihat kenapa dia jadi kaya? Karena dia mau berusaha. Tapi kalau ada yang suka malas, tidur saja di rumah, kecuali dapat intan. Ya, kecuali dapat intan. Nah, intannya kan ada dapatnya nah. Intannya nggak turun. Kecuali dapat intan. Misalkan tertendang intan lalu diambil lalu langsung kaya. Jadi ada itu maha adil Allah. Allah akan berikan kita kekayaan. Allah akan berikan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Tapi kalau kita hanya tidur aja, mimpi kaya, itu mimpi berarti. Guring di rumah, tidur di rumah, langsung kaya, itu mimpi. Karena Allah akan berikan sesuai dengan takarannya, usahanya masing-masing. Kemudian al-akhir, Allah itu bersifat akhir, artinya paling terakhir. Artinya Allah itu bersifat kekal. Manusia berarti kekal atau tidak? Ya. Berarti manusia tidak kekal. Oleh karena itu, makanya karena kita ini tidak kekal, maka kita disuruh Allah untuk berusaha supaya apa? Memperbanyak amal ibadah kita. Kenapa? Karena kita ada kekal, karena bisa mati. Dan dalam artian itu nanti kehidupan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kalian berisum apa yang tadi sudah disampaikan. Jadi risuman, nanti silahkan kalian berisum nanti apa yang sudah tadi sesuai yang dibacakan tadi. Kalian silahkan pelajari di rumah mengenai tentang Asmaul Husna. Jadi silahkan kalian nanti pelajari, karena minggu depan kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu mengenai tentang bukan arti lagi, tapi mengenai tentang sikap perilakunya orang-orang yang mengamalkan Asmaul Husna itu seperti apa. Baik, sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita mengenai tentang menganalisis mengenai tentang Asmaul Husna. Silakan dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Masing-masing dikumpulkan, nanti belakang akan Bapak periksa dan akan Bapak beri penilaian. Jawabannya? Jawabannya Pak. Ada Pak? Ya, jawabannya semuanya. Ada yang di atas lembar, juga ada yang di baik, anak-anak sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di sini dulu pertemuan kita yang mengenai tentang Asmaul Husna. Mungkin minggu depan kita bisa berjumpa lagi dengan pembelajaran bersama, dengan orang yang sama, dengan televisi yang sama, dengan layar yang sama. Dan mudah-mudahan hari ini Allah berikan kita kesehatan sehingga kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Kemudian Allah berikan kesehatan kita sehingga kita bisa mengikuti
pembelajaran kita pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.